Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakina dengan NIM 22040450031, kelas BKC dari Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, video kali ini saya akan dedikasikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Konseling yang diampu oleh Bapak Sulfikri SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal serta perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Selain itu, saya akan juga mempraktikkan atau memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, serta perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Tapi sebelum masuk ke dalam contohnya, kita perlu mengetahui apa saja komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, pada pembahasan pertama mengenai definisi komunikasi verbal adalah komunikasi verbal adalah cara kita berbicara atau tulis untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, hal ini adalah cara utama kita untuk mengirimkan ide, pikiran, atau keputusan kepada orang lain. Nah, hal ini lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan pesan-pesan kita dengan kata-kata daripada menggunakan gerakan tubuh atau ekspresi wajah. Nah, adapun tujuan dari komunikasi verbal ini adalah agar orang yang mendengarkan atau membaca pesan kita bisa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis komunikasi verbal, yaitu yang pertama adalah komunikasi secara lisan. Nah, komunikasi lisan ini adalah komunikasi yang dilakukan melalui pembicaraan langsung antara orang-orang, di mana kata-kata diucapkan melalui mulut. Komunikasi lisan melibatkan penggunaan kata-kata, intonasi, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Nah, yang kedua adalah komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang melalui media tertulis seperti surat, email, atau dokumen tertulis lainnya. Nah, komunikasi ini memungkinkan penyampaian pesan yang terstruktur dan dapat direferensikan kembali. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah proses aktif yang melibatkan pemahaman dan penangkapan makna dari apa yang didengar. Komunikasi verbal memiliki beberapa karakteristik yang penting. Yang pertama adalah jelas dan ringkas. Pesan yang disampaikan dengan cara yang sederhana, singkat, dan secara langsung. Yang kedua adalah pembendaharaan kata, di mana komunikator harus mampu menggunakan kata dan kalimat yang mudah dimengerti oleh pendengar atau pembaca. Keberhasilan komunikasi tergantung pada kemampuan komunikator untuk mentransmisikan pesan dengan baik. Yang ketiga adalah konotatif dan denotatif, di mana kata-kata dapat memiliki makna konotatif, di mana konotatif itu berarti perasaan, pikiran, atau ide yang terkandung dalam kata, dan denotatif di mana makna harfiah dari kata tersebut. Yang keempat adalah intonasi. Nada suara yang digunakan dalam berbicara dapat menggunakan makna pesan yang disampaikan. Emosi juga dapat tercermin dalam intonasi suara, sehingga penting untuk memperhatikan ekspresi suara saat berkomunikasi. Yang kelima adalah kecepatan berbicara.
Kecepatan dan tempo berbicara yang tepat mempengaruhi kualitas pesan dan komunikasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu humor. Penggunaan humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam menyampaikan pesan dan memberikan dukungan emosional kepada lawan bicara. Humor dapat mengurangi ketegangan dan membantu menjaga minat dalam proses komunikasi. Pina, oi, kenapa kok kayak gelisah sekali, capek sekali? Capek kok sebenarnya. Woi, banyak sekali tugas, bikin stres, Wen. Atau yang mau kerja duluan. Tapi apa deh, kayak aduh. Dia tapi mau dijelasin tapi susah banyak sekali. Begitu memang tugasnya mahasiswa. Sebentar kerja paling tugas ya. Jadi jam 3 ya selesai buat. Ya, bye. See you tomorrow. Nah, komunikasi nonverbal ini mencangkup semua hal dalam komunikasi selain kata-kata, seperti bagaimana kita mengatakan kata-kata, volume suara, ciri-ciri fisik, lingkungan sekitar seperti suhu, pencahayaan, serta objek-objek seperti pakaian, perhiasan, dan perabotan yang mempengaruhi cara kita dilihat oleh orang lain. Nah, komunikasi nonverbal adalah pertukaran pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan, sikap, kontak mata, ekspresi wajah, jarak fisik, dan sentuhan. Nah, komunikasi nonverbal memiliki beragam bentuk. Antara lain yang pertama adalah sentuhan atau haptik. Nah, sentuhan merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat karena melibatkan kontak fisik langsung. Melalui sentuhan, kita dapat menyampaikan berbagai emosi seperti kasih sayang, dukungan, atau keintiman. Nah, kronemik di sisi lain mengacu pada pemilihan waktu dalam komunikasi, baik dalam percakapan sehari-hari maupun keputusan yang lebih besar. Nah, waktu memainkan peran penting dalam membentuk kesan dalam dan berpengaruh pada pesan. Nah, yang selanjutnya adalah perilaku verbal. Nah, perilaku verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan, informasi, atau ide-ide. Nah, hal ini mencakup segala bentuk ekspresi verbal seperti berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Nah, perilaku verbal juga melibatkan penggunaan bahasa yang memungkinkan manusia atau individu untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih kompleks dan abstrak. Nah, adapun karakteristik dari perilaku verbal mencangkup kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan spesifik, serta rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda. Nah, perilaku verbal juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti intonasi suara, kecepatan berbicara, dan pilihan kata. Selain itu, perilaku verbal juga dapat mempengaruhi emosi, sikap, dan interaksi antar individu. Jenis-jenis perilaku verbal meliputi yang pertama adalah komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Nah, komunikasi lisan melibatkan penggunaan kata-kata secara langsung dan percakapan atau presentasi. Sedangkan komunikasi tertulis melibatkan penggunaan kata-kata dalam bentuk tulisan seperti surat, email, dan buku. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menyampaikan informasi, tergantung pada konteks dan tujuan komunikasi yang akan kita sampaikan. Astaga, mau curhat. Kenapa kamu? Ini nih,
Iya, Yan itu, Yanu. Iya, itu. Leo itu. Tahu. Deh, astagfirullah, sabar kowe. Tenang. Harus kau kuat. Masa dia bisa saja begitu berkau tidak? Masa dia bisa lupakan kau tidak? Nah, yang selanjutnya adalah perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Nah, komunikasi nonverbal ini mencangkup seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, intonasi suara, dan bahkan kontak mata. Perilaku nonverbal dapat memberikan informasi tambahan tentang emosi, sikap, atau niat seseorang dalam berkomunikasi. Contohnya, ketika seseorang tersenyum itu bisa menunjukkan kebahagiaan atau persetujuan. Nah, adapun karakteristik dari perilaku nonverbal meliputi berbagai aspek. Yang pertama adalah ekspresi wajah, di mana ekspresi wajah adalah salah satu bentuk perilaku nonverbal yang paling mudah untuk dikenali, di mana perasaan seseorang dapat terlihat melalui ekspresi wajahnya. Gerakan tubuh dan postur tubuh juga penting dalam nonverbal karena mereka dapat mengungkapkan kegelisahan, ketegangan, atau keinginan seseorang dalam perilaku nonverbal tersebut. Yang kedua adalah intonasi suara, di mana intonasi suara juga merupakan bagian dari perilaku nonverbal yang dapat memberikan nuansa emosional pada komunikasi yang kita lakukan. Nah, adapun jenis-jenis perilaku nonverbal meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, dan sentuhan. Nah, bahasa tubuh mencangkup gerakan tangan, posisi tubuh, dan gestur yang digunakan dalam komunikasi. Sedangkan ekspresi wajah mencangkup berbagai ekspresi yang menunjukkan emosi seperti senyum atau kening yang berkerut. Nah, selanjutnya adalah intonasi suara adalah cara seseorang mengubah nada suara untuk mengekspresikan emosi atau menyoroti kata-kata tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah kontak mata adalah cara seseorang menggunakan mata untuk berkomunikasi yang bisa menunjukkan minat, kepercayaan, atau ketidaknyamanan. Yang selanjutnya adalah sentuhan, di mana sentuhan juga merupakan bentuk komunikasi perilaku nonverbal yang kuat yang dapat menyampaikan dukungan, kasih sayang, atau keintiman. Oh, Pinang. Mau kemana tuh? Pinang. Oh, makan di kantin nih. Apa itu? Ayo balik dah. Lapar kan deh. Juga. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, perilaku verbal, serta perilaku nonverbal. Tadi juga telah ditampilkan bagaimana contoh-contoh dari komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, perilaku verbal, dan juga perilaku nonverbal. Nah, baiklah, semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana itu komunikasi verbal dan nonverbal serta bagaimana perilaku verbal dan nonverbal. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.